Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jamaah kajian tauhid rahmatullah. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan karena adanya acara-acara yang ada dari para ustadz dengan ustadznya keperluan dan juga Pak Yanto izin adalah acara keluarga, sehingga kami memberanikan diri untuk menggantikannya untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Dan pada hari ini saya ingin memberikan materi, yaitu kita berusaha belajar memahami dan mengamalkan, belajar memahami dan mengamalkan tentang syukur. Kadang-kadang kita itu dalam sehari-hari ada kalimat syukur itu adalah hal yang biasa. Udah, yang namanya syukur, ya syukur. Tetapi jarang sekali kita mengeksplor atau mengenal lebih dalam sebenarnya syukur itu seperti apa. Terus bagaimana sih kita itu menindaklanjuti dengan syukur itu, dan bagaimana agar kita bisa selalu bersyukur. Nah, saya berupaya mencari pemahaman syukur tersebut dalam ayat-ayat Allah. Biar agak mudah, saya coba menulis di papan tulis biar agak bisa terbaca. Pertama-tama yang kita ketahui bahwa syukur itu sebagai bentuk perintah atau amal. Kedua, syukur itu tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat. Maka untuk bisa bersyukur kita harus mohon petunjuk pada Allah. Saya singkat tulisannya, mohon petunjuk pada Allah. Kemudian yang ketiga, dengan syukur itu ternyata Allah meridhoi. Kemudian yang keempat, nanti kita uraikan, bahwasanya segala sesuatu pemberian Allah apapun bentuknya itu pemberian harus disyukuri. Kemudian yang kelima, setiap kesyukuran itu Allah pasti memberikan kebalasan.
Kemudian yang keenam, jika kamu bersyukur, warnanya 10 ila binafsi. Bersyukur itu untuk diri sendiri. Syukur itu kembalinya pada diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, kalau kita syukur sama ya, itu ditambah. Tapi kalau kufur itu azab. Kemudian yang 8, ternyata dalam kehidupan bermasyarakat itu ada dua golongan, yang syukur dan kufur. Ada dua, syukur dan kufur. Kemudian yang ke-9, dari kebanyakan orang itu sedikit sekali hamba yang bersyukur. Sedikit hamba yang bersyukur. Kemudian yang ke-10, ini ada orang yang mau bersyukur tapi harus kalau dia ditolong atau diberi nikmat. Jadi syukur dengan syarat. Dia menganggap dirinya orang yang punya lebih. Kita ditolong. Yang terakhir 11 itu banyak hamba yang kufur. Ternyata banyak hamba yang kufur. Ya, yang dari 11 ini bisa kita lihat di suratnya 2152. Kemudian 2917, syukur harus dengan petunjuk. 46 ayatnya 15. Kemudian Allah meridai kesyukurannya 39 ayat 1. Pemberian hendaknya disyukuri 2 172 16 Allah beri balasan pada orang yang bersyukur kepada Allah.
Dia bersyukur itu untuk diri sendiri 2740 dan 3112. Ini 14 ayat 7 dan dia tutup. Jadi perlu saya jelaskan demikian. Di dalam pengertian syukur itu kami melihat di beberapa ayat Al-Quran, antara lain bahwa syukur itu sebenarnya sebagai bentuk perintah atau amar. Manusia itu diperintahkan untuk bersyukur. Jadi kalau kita tidak bersyukur berarti kita itu sebenarnya melanggar ayat. Karena melanggar ayat berarti pasti ada sanksinya. Nah, ini nanti bisa kita explore, bisa kita telaah kenapa hal itu terjadi demikian. Coba kita mulai dari nomor 1, yaitu kita buka Al-Baqarah ayatnya 152 dan kita coba untuk mencermati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Pak, saya kan membuat siap-siap Al-Baqarah ayatnya 152. Terjemahan surat Al-Baqarah garis miring 2 ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, di sini ayat ini jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk ingat kepada Allah. Artinya kalau kita ingat kepada Allah, yang ingat itu kita dulu, jangan kalau kita susah baru ingat kepada Allah. Tapi waktu kita senang kita lupa. Makanya Allah memerintahkan bersyukurlah kepadaku. Jadi itu perintah agar kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, ini bisa diperkuat lagi dengan surat yang ke-29, surat Al-Ankabut. Itu juga menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillah awsana wa ta'lubuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallah. Indallahi rizqan wa butuhu wa burula ilahi turja'un. Monggo berbilang ayatnya 17. Surat Al-Ankabut atau surat ke-29 ayat ke-17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu,
maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, di sini ada penjelasan lagi yang menjelaskan menguatkan. Ini masih banyak ayat-ayat yang lain, cuma karena keterbatasan dan juga kemampuan barangkali ini baru saya mengambilkan 2 ayat saja yang intinya sama, yaitu kita diminta untuk bersyukur. Bahwa kesyukuran itu adalah sebagai bentuk amar atau perintah. Maka setelah mengetahui ayat ini tentunya kita akan menjadi lebih sadar bahwasanya syukur itu adalah sebagai bentuk perintah yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun juga. Jadi di situ intinya sama, kita adalah bersyukur kepada Allah. Namun rasa syukur itu ternyata banyak kita jumpai dalam kehidupan itu. Tidak semua orang bisa mensyukuri terhadap apa yang diberikan Allah. Banyak sekali orang-orang yang diberikan nikmat tapi kufur atau lupa, ataupun kita diberi sesuatu kadang-kadang menganggap hal yang biasa. Sebagaimana kalau kita hadir di sini itu sebagai bentuk syukur juga, karena kita diberikan kesehatan, dimampukan Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan niat, ya Allah, aku mensyukuri nikmat sehat untuk kami manfaatkan di jalanmu untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk bekal hamba kepadamu untuk lebih baik. Dan ternyata kadang-kadang niat itu berperan penting yang kadang-kadang terlupakan dengan rasa syukur itu. Maka agar rasa syukur itu selalu muncul, kita memohon kepada Allah atau mohon petunjuk. Di sini di surat 46, coba dengan tulisannya di surat 46, surat Al-Qaf ayatnya 15. Kita mohon petunjuk Allah agar bisa mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasanal insana bi walidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu karha wa dha'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an askura nikmatika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'lan sholeka tarduhu wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf atau urutan ke-46 ayat yang ke-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyampainya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, dalam kurung anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan, Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Jadi demikian di surat Al-Ahqaf ayat 15 ini memberikan penjelasan kepada kita yang dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ini kita belajar kepada lingkungan di tengah-tengah kita. Ini menunjukkan pada saat orang tua melahirkan anak,
bagaimana susahnya orang tua melahirkan anak, kemudian mengandung, menyusui, dan juga mendidik dan mencerdaskan, sehingga setelah usia 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Jadi apa yang telah diperbuat oleh orang tua terhadap kita itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kita kalau istilahnya telah dilahirkan entah dari siapa, kita tidak pernah minta, tetapi alhamdulillah kita pun digerakkan Allah, ditahukan hatinya oleh Allah mengenal Al-Quran, sehingga kita akan menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai petunjuk. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 15 ini, ya Allah tunjukilah. Jadi kita minta, memohon, ya Allah tunjukilah aku untuk mensyukuri. Karena apa? Rasa syukur itu ternyata tidak setiap orang bisa mensyukur nikmat. Makanya syukur itu harus tetap kita mohon kepada Allah, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini rasa syukur itu selalu bersama kita dalam setiap saat, kondisi apapun. Rasa syukur itu harus ditenangkan dalam hati dan pemikiran kita, sehingga ya minta kesyukuran itu sebagaimana mengalir pada sampai anak cucu. Dan kemudian setelah kita mohon kepada Allah, kita bertobat, kemudian berserah diri. Artinya dengan syukur itu kita mohon, kita juga harus ada upaya bagaimana kita mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kemudian setelah kita bisa memohon kepada Allah untuk supaya tetap rasa syukur, kenapa rasa syukur itu kok benar-benar kita harapkan? Ternyata rasa syukur itu merupakan salah satu di antara amal-amal yang diridhoi Allah. Nah, ini dijelaskan di surah 39 Az-Zumar ayatnya 7. Ini kita ternyata Allah meridhoi hamba yang bersyukur. Kami bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intakfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihi kufr wa in tasburu yardahu lakum wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur. Az-Zumar ayat 7. Surat 39 ayat ke-7. Jika kamu kafir, dalam kurung ketahuilah, maka Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya jika kamu bersyukur. Dia meridhoi kesyukuranmu itu seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada-Mu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Subhanallah. Jadi di ayat di Az-Zumar ini sangat menegaskan kepada kita bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bersyukur, meridhoi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena apa? Karena kesyukuran, namanya syukur itu biasanya orang-orang yang mampu menghargai pemberian-pemberian dari Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau muncul rasa syukur dalam kehidupan, itu Allah akan
meridhoi dengan syarat yang kita syukur itu ternyata ada ilmunya juga. Jadi tidak hanya ucapan alhamdulillah, tapi ada tindak lanjut berikutnya yang harus dikerjakan sebagai bentuk rasa syukur itu. Untuk penjelasan lebih detailnya bahwa Allah meridhoi orang-orang yang bersyukur ini, kenapa harus bersyukur? Ternyata Allah juga memerintahkan kepada kita bahwasanya sebagaimana yang di nomor itu, bahwa pemberian itu apapun bentuknya yang diberikan Allah itu adalah disyukuri. Jadi kalau kita bersyukur, pemberian Allah juga harus disyukuri. Ini banyak sekali ayat-ayatnya, yaitu antara ayat Al-Baqarah 172, An-Nahl 78 dan 114, Al-Had 2236. Kemudian ayat 28, surat 28 ayat 73 dan Ar-Rum 30 ayat 46. Jadi kita ambil beberapa ayat saja yang intinya itu sama atau adanya itu sama. Coba kita buka Al-Baqarah yang 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Surat 2 Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ini di sini juga dijelaskan kepada orang yang beriman dari rezeki yang baik. Jadi kalau rezeki apapun, termasuk makanan di sini yang diberikan kepada kita itu adalah bersyukur. Ya contoh kecilnya kalau kita makan, diberikan rezeki makan, maka makanan itu adalah kita makan yang halal, yang thayyib, kemudian berlebihan. Itu intinya daripada rezeki yang harus kita makan. Jadi halal, thayyib, tidak berlebihan 200.000. Jadi hal-hal yang mensyukuri itu kita harus mengembangkan hati, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Sebagai bentuk rasa syukur, kita makan pun cari makanan yang halal, berupaya dan harus baik. Kemudian kita makan juga yang thayyib, yang baik. Itu artinya ya menyesuaikan. Kalau kebetulan kita tensinya tinggi, ya jangan makan misalnya daging kambing terlalu banyak, atau makan goreng-gorengan yang mempengaruhi kolesterol. Nah itu memang halal tapi belum tentu thayyib bagi orang-orang tertentu. Nah itu harus pandai memilah-milah. Inilah bentuk syukur. Bentuk syukur itu bisa membedakan bagaimana kesyukuran itu dinikmati sesuai hukum kausalita yang halal tapi thayyib. Nah itu kita harus berpikir juga. Jadi kalau kita misalnya mau makan buah itu bagus, misalnya buah mangga. Tapi kalau terlalu manis bagi orang-orang yang kena diabetes, itu mungkin harus menyadari karena 200.000 jangan berlebih-lebihan. Jadi makanlah rezeki Allah itu dengan kesyukuran sesuai dengan yang kondisi kita masing-masing. Jadi dijabarkan rasa syukur terima kasih itu, kemudian kita uraikan di dalam pelaksanaan itu tetap membawa kebaikan.
Ini satu lagi di 1678, 1678 itu suratnya An-Nahl ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ini kembali lagi kepada proses kejadian kita waktu masih kecil, bagaimana sikap kepada orang tua. Kemudian Allah memberikan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini sebagai bentuk pemikiran buat kita. Jadi kalau Allah memberi pendengaran, ya kita gunakan sebagai bentuk rasa syukur, ya manfaatkan di jalan Allah. Itu maksudnya rasa syukur dengan pemberian berupa pendengaran. Pendengaran ini manfaatkan untuk mendengar hal yang baik-baik. Kalau ada hal yang buruk, cukup berhenti sampai kita, jangan disampaikan kepada orang lain. Demikian juga dengan penglihatan, kita lihat hal-hal yang bisa mendatangkan kesejukan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya melihat tadabbur alam, mengaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, atau belajar. Yang intinya dengan panca indera berupa mata itu kita manfaatkan baik mungkin yang membawa kemanfaatan. Dan dengan sebaliknya, nah, karena pemberian ini pun kita dilarang untuk berlebih-lebihan, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu sangat dilarang oleh Allah. Misalnya saja kita punya penglihatan, kita mau untuk melihat sepak bola, padahal udah ngantuk tapi nekat. Itu kadang-kadang juga itu mengkufuri nikmat. Kasih matanya ngantuk itu kan sebenarnya mereka punya hak untuk istirahat, tetapi nafsu ingin melihat sampai selesai, ya akhirnya suatu saat matanya sakit. Itu bisa terjadi karena hukum kausalitasnya itu, sebab akibat itu pasti saling berhubungan. Masih banyak ayat yang lain, namun kita cukup dua saja sebagai bentuk contoh yang intinya itu sama, agar kita itu mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kemudian setelah kita mensyukuri, kenapa kita mesti mensyukuri? Ternyata ada alasan, karena Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur ini. Nah, ini saya jumpai di surat Al-Imran ayatnya 144. Bacakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa inna ta'au kutila qalatum ala aqabikum wa ma yaqlib ala akibaihi fala yadurru rabbaha say'a wa sayadillahu syakirin. Al-Imran 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun.
Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, di surat ini menceritakan tentang asbabun nuzul, yaitu tentang pada saat Nabi Muhammad meninggal. Karena kecintaan kepada Rasulullah, beberapa sahabat itu tidak yakin kalau nabinya meninggal, sehingga di dalam riwayat itu sampai Umar bin Khattab itu marah-marah, siapa yang mengatakan Rasul meninggal pasti akan aku bunuh. Cerita semacam itu. Namun kemudian Abu Bakar membacakan ayat ini, dijelaskan bahwa Rasul itu bukan nabi yang pertama. Sebelumnya ada Rasul juga dan mereka juga meninggal. Apakah kalau Rasul yang meninggal kamu akan balik ke belakang? Maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya Nabi itu hambanya Allah. Dia meninggal, ya sudah selesai. Jadi kita tidak bisa mengkultus individukan kepada para nabi dan rasulnya, sebagaimana kita lihat umat Kristiani itu mengkultuskan Isa sedemikian rupa sehingga dia menuhankan Isa itu sebagai Tuhan anak. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita, perkembangan kita ini ada oknum tertentu di dalam orang Islam sendiri ini, artinya ingin melemahkan Islam dengan mengkait-kaitkannya, yaitu mengkultus individukan nabinya, yaitu kita Nabi Muhammad itu sebagai nabi besar, tidak tahu besarnya seperti apa, bahkan yang diharapkan syafaatnya di hari Yaumul Hisab. Memang sepintas itu ada benarnya, artinya Allah, karena syafaat itu milik Allah. Allah berkenan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bisa melalui perantara Nabi Muhammad. Tapi apakah kita akan menolak jika tidak melalui Nabi Muhammad? Karena syafaat itu hak prerogatif Allah. Sehingga kalau kita mengharap syafaat pada Nabi seolah menduakan, kalau tidak dengan Nabi tidak mau. Padahal itu haknya Allah, terserah Allah. Maka untuk menghindari itu memang tauhid ataupun mengesahkan Allah itu harus benar-benar dipatrikan dalam hati kita, dalam pemahaman kita bahwa yang bisa memberi syafaat itu hanya Allah SWT. Malaku min dunihi. Dan kemudian terhadap individu-individu yang mulai cenderung mengkultuskan Nabi Muhammad ini, kadang-kadang mereka itu kebanyakan hanya ikut-ikutan. Karena kalau betulan ditanya, kalau Nabi Muhammad itu besarnya seperti apa, kita tidak tahu juga. Kalau kita baca Al-Quran, di situ disebutkan Nabi Ibrahim itu merupakan bapaknya orang-orang beriman. Lebih besar mana? Kemudian kalau dikatakan suci, Nabi Muhammad terbebas dari kesalahan, itu kita bisa lihat yang namanya Nabi Isa, Nabi Yahya, itu sejak kecil dijaga oleh Allah kesuciannya. Sejak lahir itu disucikan oleh Allah. Yang namanya Nabi Isa dan Nabi Yahya itu juga dipelihara oleh Allah dalam surat Al-Quran ada penjelasan semacam itu. Jadi Nabi itu masing-masing itu punya lebihan yang disesuaikan dengan periode zaman di mana dia diutus. Ya, jadi tidak bisa membandingkan kalau salah mufariqu baina ahadin min rusulin pada saat di surat Al-Baqarah terakhir, dan aku tidak akan membeda-bedakan para nabi dan rasulnya karena semua sama, hamba Allah, utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah, jadi di sini Allah berbalasan orang-orang yang bersyukur ini sudah dijelaskan
bahwasanya Allah lah sebagai tujuan akhir kita adalah menghamba. Maka semua yang bersyukur atas karunia-Nya Allah ini akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Di surat 3145 itu intinya sama, yaitu kami akan membalaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian kita akan bertanya pada diri sendiri, kalau kita sudah syukur, Allah memberi balasan, kepada siapa syukur itu sebenarnya? Ternyata syukuran itu untuk diri kita. Kalau kita bersyukur, itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, dalam kehidupan nyata aja ya, misalnya yang paling ringan. Misalnya suatu saat saya ini pinjam uang pada Pak Gunarto, kemudian dipinjami. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, saya katakan terima kasih atas pemberian pinjamannya dan saya sanggup mengembalikan bulan ini. Dan ternyata saya kembalikan sesuai jadwal atau janji yang saya berikan. Melihat orang yang tepat waktu dan bisa menepati janji ini, artinya kita mensyukuri, sudah terima kasih ada orang yang memberi pinjaman, kemudian kita ada rezeki bergerak untuk mengembalikan. Ini sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur ini kita bayar hutang tepat waktu. Dan tentunya bagi orang yang memberi hutang ini juga akan menilai, wah orang ini bisa dipercaya. Artinya suatu saat seandainya pinjam pun insya Allah pasti akan diberi pinjaman lagi. Lain orangnya kalau misalnya dia pinjam kemudian berjanji dengan tarsok, tar besok, karena sudah ada niat misalnya sudah bayar meskipun punya uang ya tidak akan terbayar. Ini membunuh rezekinya diri sendiri. Artinya orang yang diberi pinjaman, yang memberi pinjaman itu akan menilai kalau suatu saat pinjam lagi tentunya pasti tidak akan diberi. Demikian juga dengan Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita, katakanlah kita diberi rezeki sehari 100.000, amanah. 100.000 itu mau digunakan untuk apa? Nah itu kan ternyata di dalam rezeki Allah itu terkandung hak orang lain, itu dikeluarkan. Kemudian dia menyisihkan sebagiannya rezeki di jalan Allah. Saya mau nabung 100.000, saya nabung 5.000 atau 10.000 untuk tabungan kurban tahun depan, atau mungkin untuk yang lainnya untuk kebutuhan keluarga. Karena dia amanah bisa belanjakan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan memberi amanah yang lebih besar lagi. Mungkin suatu saat penghasilannya akan dilancarkan, dimudahkan. Bentuknya bisa berupa kesehatan, keluarganya sehat, sehingga uang itu bisa termanfaatkan dengan baik. Kalaupun membeli barang, ya barangnya bermanfaat, tidak mubazir. Jadi keberkahan dari nilai uang yang diberikan karena amanah tadi, Allah akan mempercayakan yang lebih besar lagi sehingga dia bisa berbelanja ataupun membelanjakan hartanya di jalan Allah lebih baik dan lebih besar. Tapi kalau dia diberikan amanah 100.000 katakanlah udah untuk diri sendiri, hak orang lain juga tidak dikeluarkan, ya suatu saat Allah juga meragukan keamanahan mereka. Ini tak rezeki 100.000 aja nggak tahu diri, apalagi tak kasih uang nanti 1 juta, 10 juta, belum tentu amanah. Makanya ini di sini jelaskan bersyukur itu bukan untuk orang lain, tapi syukuran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan di surat 27, surat An-Naml, ayatnya 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala allazi indahu ilmu minal kitab
ana atika bihi qabla ayar kadda ilaika tarfu fala ra'ahu mustaqiron indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur famasakaro fa inna ma yadhkuru li nafsi wa man kafaro fa inna rabbi ghaniyun karim. Waktu itu 40. Surat 27 ke ayat ke-40. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, dalam kurung Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat syukur, nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Nah, di sini dijelaskan cerita tentang Nabi Sulaiman dengan kabarnya ataupun pengikutnya yang menghadirkan singgasana sabar, diceritakan demikian. Kemudian Sulaiman menyadari bahwa ini sebagai bentuk karunia. Kalau aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya, nah, ini sebagai menyadari dengan karunia nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya, dia diberikan istilahnya pembantu-pembantu yang ada, sehingga ketika mendatangkan singgasana sabar dengan begitu cepatnya, hanya sebelum mata berkedip singgasana sudah datang. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, takjub ya bagi kita. Transportasi yang pakai telepati atau pakai apa, kalau film Star Trek itu bisa mendatangkan orang yang kemana tinggal sekali pendek. Nah, ini juga demikian sudah terjadi di masa Nabi Sulaiman, teknologi yang begitu tinggi sehingga Nabi Sulaiman menyadari barang siapa yang bersyukur maka sebenarnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri, karena dia tahu, menyadari bahwa Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Mulia, dan Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Ini coba kita pertegas lagi di surat Luqman ayatnya 12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat 31. Ayatnya 12. Al-Luqman urutan surat ke-31, suratnya ke-12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, telah kurung kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji.
Jadi sama intinya bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Dan kesyukuran ini pakai kalimat inna yang menyangatkan. Sesungguhnya yang telah diberikan kepada Luqman, bersyukur kepada Allah, dan barang tidak bersyukur maka ia bersyukur pada diri sendiri. Jadi kalau kita ini bersyukur bukan kembali kepada orang lain, tapi syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan membawa kebaikan buat kita sendiri. Ini biar agak cepat, langsung aja. Yang ketujuh, kalau syukur ditambah, tapi apabila kufur akan diazab. Nah ini terkenal di surat Ibrahim, la istakartum la azidanakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Monggo pada itu Ibrahim urutan ke-14 ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah dalam kurung nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari dalam kurung nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Nah ini kaitannya dengan yang surat tadi. Kalau kita bersyukur untuk diri kamu sendiri, jadi dijelaskan kalau kamu syukur akan ditambah nikmat. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur atau mengingkari, maka azab Allah sangat pedih. Jadi ini beri pengertian pada kita, syukur itu terus kita tanamkan dalam hati kita dalam bentuk apapun, karena kembalinya kepada diri sendiri, dan kalau kita syukur akan ditambah nikmatnya. Namun demikian dalam kehidupan nyata itu tidak semua orang bisa bersyukur. Syukur itu harus dilatih, tidak terus terjadi begitu saja, tapi harus dibiasakan. Harus ingat bahwa syukur itu sebagai bentuk perintah Allah, diridhoi Allah, dan surat-surat sebelumnya itu sebagai perintah Allah, sebagai dengan mohon untuk diberi petunjuk agar syukur kemudian merupakan ridho Allah. Pemberian itu diperintahkan untuk disyukuri. Jadi dengan perintah memahami ayat-ayat itu, syukur itu terus tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata dalam kehidupan kita ini ada orang yang syukur, ada yang kufur. Itu di surat 76 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Pun 76 3 hari sering kita Pak. Sorry Pak. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah ini sudah dijelaskan. Allah sudah menjelaskan ada yang kufur, ada yang syukur. Jadi pasti itu terjadi, ada di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat sekolah, ada yang syukur, ada yang kufur. Tinggal kita sebagai orang yang beriman bisa memilah dan memilih mana yang harus kita pilih. Kemudian di antara hamba tadi ada yang syukur, ada kufur. Kalaupun dia bersyukur, tapi sangat sedikit orang yang bersyukur. Ini dijelaskan juga di surat Al-A'raf ayat 10, satu aja Pak ya. Dan juga di surat 32 ayat 9. Kita ambil yang 7-10 aja Pak ya.
ayatnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ajib qalilan ma tashkurun. Al-A'raf surat ke-7 surat yang ke-10. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan dalam kurung sumber penghidupan untukmu dalam kurung, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Itu sama juga nanti di ayat yang lain 2378 dan 329. Intinya amat sedikit orang-orang yang bersyukur. Kemudian sudah sedikit yang bersyukur, ada juga kalau bersyukur itu maunya kalau Allah menyelamatkan atau Allah membantu, maka kami akan menjadi orang bersyukur. Dia janji pada Allah. Jadi dia menganggap dirinya terlalu tinggi sehingga aku dibantu, aku ditolong, pasti aku nanti bersyukur. Nah itu jadinya. Padahal syukur itu tidak usah perlu tolong atau apapun, kita syukur itu tetap ditanamkan dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat di surat Al-An'am. Al-An'am itu ayatnya 63. Satu aja Pak ya, bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri taqunahu tadarru'an wa khufya la in amjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Suratnya berapa Pak? Al-An'am surat Ayat 63. 6163. 663. 6/63 Pak. Iya. Ya, bentar Pak. Al-An'am urutan ke-6 ayat yang ke-63. Katakanlah dalam kurung Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dalam kurung dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari dalam kurung bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itu antara lain intinya sama di 663, 7189 dan 10222 itu sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Kalau yang di 7189, sesungguhnya jika memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Kemudian di 122-nya itu sesungguhnya jika menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang yang bersyukur. Jadi dia itu bersyukur dengan syarat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, ya tidak bersyukur. Nah kemudian yang terakhir itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya banyak hamba yang kufur. Kita ambil satu aja di surat Al-A'raf ayatnya 17. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sumala yanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan
dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, di surat itu jelas bahwa tidak mendapati kebanyakan orang bersyukur. Di 10:60 juga sama, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri. Di 12:38-nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri. Dan hampir sama adanya itu sama, artinya mereka itu tidak mensyukuri atau syukur. Dari rangkaian 1 sampai 11 itu, kalau kita simpulkan, bagaimana kita mempelajari, memahami dan mengamalkan tentang syukur ini? Kita simpulkan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang syukur, bahwa bersyukur itu sebagai bentuk perintah, dan tidak semua orang pandai bersyukur. Untuk itu hendaklah memohon petunjuk kepada Allah, karena dengan syukur itu Allah akan meridhoi hambanya, dan setiap pemberian apapun dari Allah itu hendaklah disyukuri, di mana Allah akan memberi balasan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Karena sesungguhnya kalau kita bersyukur, syukur itu untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita bersyukur, Allah juga akan menambah nikmat. Tetapi kalau kita kufur, maka Allah akan beri azab. Namun kenyataannya dijumpai adanya hamba yang bersyukur dan tidak bersyukur, dan kebanyakan dijumpai sedikit dari hambanya yang bersyukur, dan ada juga dijumpai orang yang mau bersyukur jika diberi nikmat atau ditolong. Dan pada umumnya banyakkan orang-orang banyak yang kufur. Dan sebagai kesimpulan akhir tadi, kemudian kita terapkan pada kehidupan. Bagaimana kita bersyukur sekarang? Bersyukur hendaknya dilakukan berlandaskan takwa. Ya. Artinya takwa ini ada 3 unsur yang harus terpenuhi, yaitu iman, ilmu, dan amal. Itu baru disebut takwa. Kalau kita iman hanya yakin, membenarkan, tetapi tidak menggunakan ilmu, itu jadi takwanya berkurang. Apalagi kalau tahu yakin benar tapi tidak diamalkan, itu lebih parah. Jadi untuk menerapkan rasa syukur ini harus berlandaskan takwa, yaitu iman, ilmu, dan amal. Dengan iman ini kita yakini kebenaran dari ayat-ayat tersebut di atas. Dari ayat-ayat ini kita yakini kebenarannya. Kemudian lalu dengan ilmu kita mencari lagi korelasi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk bersyukur itu agar selalu ada dalam diri kita. Maka dengan ilmu dan akal ini kita akan mencoba memperluas pemahaman rasa syukur. Yang pertama-tama yaitu bahwasanya kita harus yakin, nambah wawasan bahwasanya Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu, itu harus diyakini. Kemudian kita meyakini yang kedua, Allah Maha mengetahui yang terbaik buat hambanya. Kalau kita sudah tahu yang terbaik buat hambanya, Allah yang lebih tahu, pasti apapun pemberian Allah itu pasti kita terima dengan senang hati, dengan rela. Kemudian kita yakini lagi, Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tetapi hambalah yang berbuat zolim dan menzolimi diri sendiri. Nah itu kita harus yakin, apapun yang terjadi kita, seburuk apapun yang terjadi pada kita, itu bukan Allah yang menzolimi, tapi diri kita lah. Karena kita menzolimi sendiri, mungkin karena kita kufur dan sebagainya, tidak mensyukuri dengan benar, sehingga ya akhirnya terjadilah sesuatu yang dianggap kita azab.
Kemudian kita yakini lagi dalam hati kita, semua kejadian yang terjadi ini dengan seizin Allah ataupun telah ditetapkan. Nah itu kita ingat di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 itu kan ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum bila anak rohaha inada lika Allah ya. Sebenarnya sesuatu kejadian yang terjadi di muka bumi ataupun yang terjadi pada diri sendiri itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kamu dilahirkan, sudah ditetapkan. Hal ini adalah mudah bagi Allah. Kenapa demikian? Supaya kamu tidak berlebih-lebihan apabila menerima karunia dan tidak terlalu bersedih apabila kamu ditimpa bencana ataupun azab. Kemudian setelah kita yakin semua itu sudah tetapan Allah, kita harus diyakini lagi ditambah Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sebatas kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Yakinlah Allah memberikan ujian itu hanya sebatas kemampuan. Dan juga yang paling kita ingat supaya kita lebih bisa bersyukur, lebih yakin bahwasanya musibah terjadi agar hamba kembali ingat kepada Allah. Jadi mungkin saya bantu tulis saja sedikit, ayatnya bisa ditulis, yaitu yakin Allah Maha mengetahui yang terbaik buat hambanya di 216. Kemudian Allah tidak menzalimi hambanya di surat 10 ayatnya 44. Semua kejadian seizin Allah atau ditetapkan Allah, suratnya 57 ayatnya 22 dan 23. Kemudian Allah tidak membebani hamba baik pada kemampuan di 228. Kemudian musibah terjadi agar hamba kembali ingat kepada Allah, 32:21 itu surat As-Sajdah. Wala misra bisa saja surat ini di surat Al-21 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nudiqan ahum minal aljahi adatna dunal aljahi akbari la'allahum yarji'un. Jadi di sini, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yaitu di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan meyakini kelima hal tadi, maka rasa syukur atau syukuran itu bisa kemudian diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Kita amalkan sesuai dengan landasan takwa tadi, iman, ilmu, dan amal, yaitu syukur itu diwujudkan dalam hati kita bersyukur, kemudian lisan kita mengucapkan rasa syukur, misalnya alhamdulillah atau masa Allah atau apa, kemudian baru tindakan dan perbuatan. Nah ini saya masih ada waktu beberapa menit, saya sampaikan contoh. Misalnya kita diberi kesehatan, maka ucapkan rasa syukur alhamdulillah. Kemudian pelihara kesehatan itu dengan semestinya. Setelah kita alhamdulillah diberi sehat, kita bagaimana secara kausalitas atau sebab akibat kita pelihara kesehatan itu, misalnya dengan pola makan yang halal, thayyib, serta tidak berlebihan lagi. Kemudian dalam pola hidup dari kehidupan yang berbulan-bulan atau sia-sia, berolahraga,
dan tubuhnya tidak malas berat. Kemudian dengan pola pikir yang baik, yaitu memanfaatkan kesehatan untuk amal atau perilaku baik ataupun untuk ibadah. Itulah bentuk syukur. Jadi syukur itu setelah alhamdulillah kita tindak lanjuti dengan perbuatan, dengan pengetahuan yang kita miliki landasannya Al-Quran, insya Allah kita akan nyaman. Kemudian misal yang kedua, diberi rezeki harta seperti yang saya katakan tadi itu, kita bersyukur diberikan harta, kita kelola dengan baik, kita keluarkan sebagian harta yang diberikan Allah itu di jalan Allah jadi haknya orang lain, kemudian kita keluarkan infak sedekah lebihnya untuk pokok hidup keluarganya. Jadi dengan cara itulah sebenarnya bentuk syukur itu harus ada ekstra, harus ada perbuatan. Tidak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita zikir alhamdulillah, tapi kelakuan perbuatan kita tidak mensyukuri sebagaimana yang diucapkan. Nah, kalau tidak sesuai antara mulut dengan yang ditindakkan, kabur makan indallahi aqulu ma'afalu. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang bisa berkata tapi tidak mau mengerjakan. Kemudian besar atau kecil, sedikit atau banyak, Allah Maha tahu tingkat kebutuhan hambanya. Jadi kalau penjenengan kasih rezeki sedikit, itu jangan ngeluh. Allah tahu kemampuan penjenengan. Siapa tahu kalau diberi sedikit itu tambah ketakwaannya, keimanannya, lebih dekat kepada Allah, terhadap keluarga lebih erat karena saling bantu membantu. Bahkan sebaliknya bisa jadi kalau diberi lebih uang atau harta yang berlebihan, mungkin jadi lupa kepada Allah, ibadah lebih banyak ke mall daripada ibadahnya, keluarga sudah mulai individu, tidak saling menyapa karena sudah merasa mandiri masing-masing. Nah ini sebenarnya bentuk bencana yang sangat Allah tahu persis kondisi hambanya. Jadi apapun yang diberikan Allah itu kita hanya bersyukur karena kita yakin kalau bersyukur pasti ditambah nikmat itu, amanahnya itu pasti ditambah, bebannya lebih meningkat. Demikian juga kalau misalnya dalam kejadian ini tentunya tidak hanya yang menyenangkan ya. Kadang kita ada yang tidak menyenangkan, misalnya sakit atau kena musibah, apakah kita masih tetap bersyukur? Dulu saya pernah terjadi dengan adanya musibah, itu orang mengingatkan saya, kalau Bapak bisa menerima senangnya dari Allah, ya Bapak harus bisa menerima sesaknya. Kejadian itu yang ditetapkan oleh Allah. Karena suatu kepastian setiap orang pasti meninggal. Jadi kita harus menata hati kita, berusaha adil atau seimbang terhadap hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Harus tetap kita terima dengan rasa syukur. Misalnya saja ya, saya menasihati, mengingatkan, bukan menasihati, mengingatkan dalam rumah tangga yang telah terjadi misalnya kepada istri saya, yaitu kondisi sakit sudah stroke selama 13 tahun. Itu bagi orang-orang yang merasa wah sudah berdoa, udah sholat, udah ini kok sampai 13 tahun sudah diberi sembuh itu, terus Allah di mana? Itu kalau kalimat Pak Mahmud itu pernah menanyakan, di mana Allah? Kok kita berdoa sudah sekian tahun, 10 tahun kok dan dikabul-kabulkan. Dan inilah maka saya mengingatkan, kejadian apapun, kalau kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan itu pasti dari diri kita sendiri. Artinya kita harus mengistighfarkan terhadap kesalahan kita masa lalu. Mungkin dulu ada kesombongan, mungkin dulu ada kelalaian yang tidak disadari, sehingga terjadi penyakit seperti sekarang ini.
Dan kalaupun berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jika sakit ini akan mengganggu ibadah kami, kedekatan kami kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan Kau angkat penyakit ini. Orang berilah kesembuhan agar kami dapat lebih taat kepada-Mu. Tapi apabila sakit ini membawa kebaikan di hadapan-Mu, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kami kesabaran dan keikhlasan untuk menerima ketetapan-Mu. Berikanlah kami pemahaman untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Kita mohon kepada Allah supaya dipahamkan bisa mensyukuri apapun yang menjadi ketetapan Allah. Karena yakin dengan sakit itulah Allah mengajak kita agar kita kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kena musibah kok semakin dekat dengan Allah, berarti tujuannya berhasil. Dia kembali lagi kepada Allah untuk lebih taat, lebih tunduk kepada Allah SWT. Jadi demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu berkaitan dengan rasa syukur. Mungkin masih ada waktu beberapa saat. Seandainya ada yang kurang jelas tentang syukur ini, kita berupaya sharing menambah wawasan saya, dan juga barangkali Bapak Ibu belum ada yang kurang paham atau kurang terang, silahkan bisa menyampaikan ke saya. Beberapa menit saja, satu atau dua orang. Monggo Pak saya. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Widodo yang telah menjabarkan